kompak. Emang jamaah kayak begitu Pak, yang gemes tuh ngeduluin aja, udah ngebaca aja gitu, jadi kurang kompak tah. Padahal saya lagi merenung, setelah ini saya ngomong apa? Tolong dijawab bersama-sama ibu-ibu, nanti kalau tidak jawab salam saya kasih pantun yang bikin greget hati ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si AA lagi main WA belum jawab. Ya, saya ini paling kasihan kalau saya ngucap salam di ceramah tablik akbar manapun, di mana di sana mungkin ada Pak Wali Kota, ya ada Pak Haji Badri Usuluddin yang bawa orang kecil biasanya. Daus mini apa daus cilik itu namanya. Ya. Punten ya, sebelum saya lanjutkan, jadi tolong jangan ada yang melamun di setara awal saya mengucapkan salam. Begitu ya, berarti masuk YouTube saya Pak Roni Alpanto yang Masya Allah itu. Tolong dijawab, jangan ragu-ragu. Kalau ibu-ibu jawab salamnya tidak kompak, berarti pantun ini benar saya keluarkan. Daun salam, ya daun kemuning. Ibu-ibu yang tidak jawab salam, suaminya kawin maning. Kan takut Pak, diancam begitu takut. Ibu-ibu tuh paling risih kalau urusan dibilang tentang suami. Ini nanti bahas seputar ini ya. Berarti saya mungkin tausiahnya tidak nyampe 2 jam ya, 1 jam saja kurang lebih. Kita biar cari punten ya kesepakatan waktu yang paling kondusif. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقطعوا ولا تدبروا ولا تبغضوا ولا tahassadu wala yahilu lil muslim ayahjura fawqa akhihi salas al hadis. Yang kami hormati dan kami muliakan, ini saya langsung baru pulang dari Hotel Marbella ya. Jadi langsung belecek ke sini. Jadi hari ini saya susah istirahat, tapi saya mencari keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kata Pak RW tadi, dari hotel bintang 4 nyampe di lapangan terbuka yang banyak sampahnya. Ada nggak sampahnya di sini? Tuh. Padahal saya belum lihat. Allah ngasih tunjuk, no, sebelah sana ada sampah. Ya itu urusannya ketua RW sama ketua RT. Ya, dia nanti konfirm dengan orang-orang petugas kebersihan. Kayak begitu aja sebenarnya kan urusan punten. Di sini nggak disebutkan iman ya, nggak menjadi masalah. Tapi cermin bagi seorang hamba dia memang beriman adalah salah satunya mencintai kebersihan. Paham? Ibu-ibu yang dasarnya udah greget Pak. Ini mau yang diomongin sebenarnya yang mana nih? Jadi indahnya kebersamaan di malam hari ini, walaupun punten jamaahnya ini ngelebihin di hotel Pak, sekitar 3.000 orang udah lebih. Iya, alhamdulillah. Campur dedek, ada itu wong Serang asli tuh teh guru ya. Yang berikutnya kami hormati dan kami muliakan seluruh ya yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Islam mengatakan alladzi lam yudkar ismuhu, yang susah saya sebut namanya satu persatu karena terlalu banyak. Artinya jamaah yang sempat hadir malam hari ini malam besok perubahan waktu ya. Apa sekarang udah berubah waktu ya? Sekarang bulan Zulkaidah apa masih Syawal terakhir? Zulkaidah tanggal 1. Alhamdulillah, istimewa sekali di Zulkaidah tanggal 1 ini kita dipertemukan dalam suasana acara. Saya singkat boleh? Saya singkat boleh? HBH. Apa itu? Halal bil. Iya, halal, sesuatu yang halal. Bi dengan halal, isinya silaturahmi.
Ada di sini ada. Ini sebenarnya saya nggak mau komplain ya. Kalau silaturahmi ya silaturahmi aja, nggak usah pakai tali-talian. Karena makna silah di makna tali. Kalau di sini pakai tali lagi, punten Kang Roni Albanto. Tali silaturahmi, tali rahmi. Kalau mau saya maknain ya, nggak apa-apa ya. Jadi tapi kan perlu dikasih tahu keistimewaan di halal bihalal. Halal bihalal itu ada keistimewaannya. Apa itu? Yang paling utama adalah musyafahah. Musyafahah itu apa? Mahiyal bil musyafahatun. Apa sih yang disebut musyafahah? Salaman. Bahasa fikihnya itu, Pak Roni ya. Jadi musyafahah. Salam-salaman itu biasanya identik jatuhnya di bulan-bulan Syawal. Meskipun malam hari ini Hijriyah ya, atau sudah hijrah pindah di Zulqaidah atau Zulqa'dah, tidak ada kata orang melaksanakan telat halal bihalal kapanpun. Bahkan memaafkan itu di dalam ukhuwah Islamnya sangat dianjurkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Sadaqallahul ya, karena Allah udah nggak kompak lagi juga ya, tapi biarkan. Nanti ini tak kasih peluru yang bikin jamaah punten Kang Roni ada letupan ya, karena memang ceramah kalau udah malam itu butuh intermezzo seperti itu. Ngejok itu penting. Jangankan punten kiai-kiai sekarang ketika di tablik akbar siapapun kiainya, kalau dia ceramah itu ada yang lucu. Pakai banget enggak? Ada yang lucu banget, ada yang biasa-biasa saja, udah tua nggak pakai lucu. Ibu-ibu punten anaknya dicilitin Pak. Punten ya, anak saya nangis, saya pulang duluan, nganterin anak, nggak balik lagi. Karena pernah kejadian ada di tablik akbar, ya saya tidak menceritakan sesuatu yang buruk. Jadi kiai itu siapapun dia harus pandai membaca audiensi. Siapa lawan bicaranya. Kalau malam hari ini saya ketinggalan tongkat saya nggak masalah Pak. Biasanya saya sering bawa tongkat Pak, bukan laporannya. Al-A'raf ayat 199. Ayat berapa? 199. Iya. Teh guru berapa Teh guru? 99. 199. Yang bawa HP dibuka silakan. Khudhil afwa, jadilah kalian semua, engkau semuanya manusia-manusia yang pemaaf. Jadi kita tuh harus menjadi manusia pemaaf. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, kita diperintahkan untuk berbuat sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Sedangkan Allah mengatakan ini dalam referensi surat yang lain, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Supaya masuk ke YouTube Pak, seperti saya ngerti di situ. Enggak tahu kan? Jadi itu metode dakwah sebenarnya ya. Kenapa Allah mengatakan itu? Kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, dari kata kharaja yuharrizu. Kalau pakai ilmu alat begitu, ilmu nahwu. Kharaja artinya fi'il madhi, sesuatu yang pasten, yang lampau. Kita dilahirkan sebagai umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, sebagai manusia. Linnas adalah taukid, nunnya di situ membuktikan adalah keutamaan kepada manusia-manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Jadi kalau Allah merindukan kita, berarti surganya pun merindukan. Tapi syaratnya orang dia masuk surga, dirindukan surga, harus paham ibu-ibu harusan mati. Bu, punten Bu, saya nanya ke ibu-ibu, kalau suaminya belim jarang punya duit, kira-kira ibu ngedoain gak suami ibu mati? Alhamdulillah.
berarti ibu adalah istri yang bersyukur meskipun kurang jajan. Ya, jadi kita tuh wajib bersyukur sebesar apapun yang Allah karuniakan ke kita. Sebab rezeki manusia itu bentuknya beda-beda. Ada yang mobilnya banyak, rumahnya banyak, anaknya banyak, istrinya. Ibu-ibu Pak yang ngomong. Berarti kalau ibu-ibu teh guru udah setuju begitu, Allah ngabulin. Karena setiap perkataan adalah doa. Al-kalamu doaun. Istrinya banyak. Punten Nabi Khidir lewat amin, amin ya robbal. Pasti Pak diijabah itu. Maksud saya begini, hubungan keindahan seseorang mampu memaafkan kesalahan orang lain itu diawali dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalimatut thayyibah. Kita memuji Allah aja dengan kalimat-kalimat baik supaya apa? Kita bermahabbah kepada Allah, Allah pun membalas dengan mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat sadaqallahu adzim. Saya tutup ayatnya di situ, saya putus di tengah, maka saya sebutkan al-ayat takut ada yang menganggap oh itu hadis. Ucapan Kanjeng Rasul atau Kanjeng Nabi. Maka di situ ya letak keistimewaan sebuah ayat harus dikatakan berhenti al-ayat. Orang di mimbar khutbah al-ayat. Ayatnya selesai tidak perlu. Langsung sadaqallahu adzim. Kan gitu, tidak bisa keren-kerenan. Makanya orang ngaji itu gurunya harus bersanad. Gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya nyantri, gurunya nyantri. Belajar tidak boleh dari YouTube. Bolehkah? Kalau untuk perbandingan saja, istilah banding-banding ya Pak Ron, ya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk menghukumi segala sesuatu referensi dengan syariat enggak boleh dari YouTube katanya. Meskipun dia guru kita, masuk Banten TV, masuk SCTV, masuk RCTI, masuk BTV, terus masuk apa lagi? Indosiar. Tidak bisa ya istinbat dihukumkan. Kalau lagi di TV, jadi ngaji tuh begini Pak, itibar, bermujallasah, bermuajah, duduk bersama, bertatap muka. Syariatnya ketika didengarkan nanti boleh difatwakan. Ya, keindahan syariat itu artinya menghukumi fi ahkamil khamsah, hukum yang lima. Wajibatun, sunnatun, mubatun, makruhatun, yahrumun, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hukum. Jangan sebentar-sebentar haram. Sebentar-sebentar ngeharamin orang, ngemubahin, adalah masuk manusia makruh loh. Emang kenapa dengan saya situ ngomong saya makruh? Dengan pete. Umpama pete hukumnya makruh nggak? Pete itu makan pete itu hukumnya mubah. Diajak pakai sholat ke masjid, kata imam. Ini imam besarnya Masjid Al-Ikhlas ya, Ustadz Ridwan. Nyebar baunya Pak, itu makruhnya. Jadi makannya hukumnya mubah, nggak bisa mengubi di satu tempat. Jadi wajib, ada yang disunahkan. Ya, sunnah itu sesuai anjuran syariat. Maka hukumnya orang menjaga bersilaturahmi dengan kebersamaan yang indah, jalin. Indahnya kebersamaan, jalin terus. Pakai terus Pak. Bapak kalau di terminal pernah nggak Pak masuk terminal mobil gitu? Bapak kan sekarang mobilnya udah enak ya. Sedan ya Pak, pakai sedan ya. Camry. Iya, puntennya. Saya cuma nanya doang. Iya, saya dengan para pejabat-pejabat di sekitar provinsi Banten, insya Allah dekat. Kita posisinya sama. Ada yang pakai punten peci hitam, bajunya ada yang sama putih, ada yang kebetulan pakai baju coklat, ada yang kebetulan masih pakai baju batik dengan Paroni Alfanto sama. Tapi warna berbeda coraknya. Tapi Islam memberikan gambaran yang terbaik bahwa diukur bukan dari itu. Apakah dari nilai jabatan barometernya, dari titel, dari gelar, dari kedudukan? Bukan.
Sama-sama guru, tapi ada yang lebih mulia di hadapan Allah. Ngajarnya sama guru-guru agama, sholatnya sama bersama, tapi dimulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada. Perbedaannya di mana? Letaknya dengan inna akramakum indallahi at-taqwa. Ustaz, saya termasuk istri yang takwa. Saya juga suami takwa. Amin ya robbal alamin. Karena Pak, punten istri takwa itu punten biasanya istri yang ridho dipoligami sama suaminya, Pak. Ibu marah Pak langsung. Enggak boleh pulang kiainya. Kita integrasi nanti. Karena kan punten, kalau memang kita menyikapi kebersamaan, ya keindahan Islam itu memberikan gambaran kebersamaan. Dengan bersama itu indah. Sapu lidi 1 biji. Punten, ada sampah kecil di gini tetap patah. Sebesar apapun sampahnya, sapu lidi yang banyak ditautkan, nggak bakal patah. Meskipun untuk mendorong kaleng yang ukurannya 1/2 kilo masih tetap kuat. Disitulah pentingnya kebersamaan di sini. Tapi ternyata di sini ada kalimat taburkan. Bu, taburkan paham? Saya mah sesuai tema aja Pak. Di mana saya ceramah sesuai tema. Taburkan. Ibu guru atau ustazah kalau bikin bolu ada apa tuh yang namanya itu? Kecil-kecil tuh yang di. Hah? Kayaknya apal nih doyan makan bolu nih Pak. Itu digituin. Namanya apa? Seres. Digini. Taburin. Oh. Diberi. Kasih gula, kasih mentega, taburin supaya sedap. Punten, kalau tete-tete semuanya makan bakso saja tanpa bumbu yang lengkap, kira-kira sedap enggak? Tidak. Yang ahli doyan makan bawang Pak, minta bawangnya dong, bawang gorengnya kurang, minta tambahin. Ya, tapi ada yang kadang-kadang ibu-ibu yang tidak sesuai dengan apa ya, keridoan, membeli, meminta. Bolehkah? Meminta sekali boleh, tapi meminta maksa enggak boleh, takut enggak ikhlas. Islam rahmatan lil alamin, memberikan gambaran bahwa pentingnya kebersamaan itu dijalin terus. Silaturahmi, silah adalah tali, rahmi artinya rahmat. Allah memberikan karunia, pintu-pintu rahmatnya Allah kucurkan ke muka bumi ini dengan sepenuh kolong jagat raya. Langit ditetesi rahmat turun ke bumi semuanya. Makanya ibu-ibu yang rajin sholat tahajud tuh Pak, ciri-cirinya di sana tuh semua. Bercahaya wajahnya Pak. Ya, amin ya robbal. Apa memang karena senter lampunya lebih terang ya di sana? Jadi ciri-ciri orang yang punten rajin sholat tahajud, meskipun kulitnya tidak terlalu putih, lebih bercahaya, inner beauty-nya keluar. Ya, jadi kalau orang sering sakit, bangun sholat malam, masih sering sakit lagi puasa Senin Kemis, masih sering sakit lagi, tingkatkan, naikin dikit, kata Pak Roni tadi. Naikin dikit, artinya itulah bentuk ibadah kita. Kita ibadah kepada Allah dengan cara apapun, sesuai dengan punten, walaupun tidak optimal, minimalnya maksimal aja. Optimalkan yang terbaik sesuai dengan pandangan Allah memerintahkan ke kita. Allah perintahkan kita suruh sholat, tapi orang sholat ada yang sering nawar waktu sholat, ditawar. Silaturahmi masih ditawar. Punten ya, ngajinya rajin, tahajudnya rajin, sholat duhanya iya, ngomongin orangnya rajin semua Pak. Awas ya, artinya nih ada dia sampai sedemikian rajinnya tapi hubungan dengan sesama buruk. Apakah itu dikatakan kebersamaan? Makanya lihat, kalau seseorang dia pengen baik dilihat kehidupannya, lihat sholat subuhnya. Karena sholat subuh itu merupakan pondasi. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Allah. Wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashhuda. Perintahnya aqimis sholat. Kenapa Allah tidak menyebut if'alis sholat? Orang berbuat if'al sholat, dia ada orang itu dia sholat punten
sholat subuh dia susah bangun, tapi sholat duhur dia bisa. Ada orang yang sholat duhurnya bisa, RT RW nggak bisa bersatu. Ini maafnya ngomong rakyatnya kacau. Apalagi dengan Pak Dewan, harus punten, harus deket-deket supaya jalan yang tadi saya lewat agak begitu ampura ya agak rata dikit. Deket-deketin Pak Roni setuju juga. Tapi intinya tadi minta dinyos-nyos. Itu aja ribet dia Pak ya Bapak Binda. Jadi makanya punten, ulama dengan umaroh harus bersinergi, harus bersatu. Kekuatannya dikunci doa, silah. Ya addu'a silahul mu'minin, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kalau dia beriman, nggak pernah putus doa mendoakan saudara-saudaranya. Apalagi dengan kata punten. Di sini kan ada maaf. Kata maaf itu mudah diucapkan, tapi susah dilaksanakan. Selama punten taburan hati kita tidak suci. Kalimat suci itu artinya melebihi dari tingkat satu posisi. Kata Pak Roni tadi, naik dikit. Naikin dikit, suci. Dari kata bersih. Bersih dulu. Tapi semua yang bersih belum tentu suci. Minuman itu putih bersih. Ya, punten, suci, kira-kira suci. Halal. Punya tetangga di warung, dia ambil minum, kan suci bersih. Halal apa haram? Nah, kalau begitu menyimpulkan secara sifat syariat Pak Roni, ada halal haram. Halal bisa jadi haram. Ada haram zat, ada haram sifat. Air putih itu halal. Kita minum tanpa izin pemiliknya, tanpa disuguhi dengan keridhaan, maka jadi haram. Di sini ada pohon-pohon jambu nggak Teh Guru? Pohon jambu, pohon mangga. Iya, mentang-mentang punya tetangganya, dia unduh Pak, garang. Punya tetangga ini, Pak RW baik ini, lagian juga pemimpin kita. Yuk kita petisan abisin aja. Umpama contoh, jadi haram cara mengambilnya. Itu dalam PK, punten ngambil barang atau punten benda seperti jambu air. Atau jambu apa yang pokoknya pohon mangga yang ada buahnya kita tidak minta, namanya barang itu dalam fikih gosok. Giliran udah minta tapi udah habis. Pak RW kemarin pohon mangganya punten kita ambil petisan, kata ibu-ibu. Tahu ikhlas tahu enggak kan Pak RW-nya umpama, terkecuali ada akad. Ibu-ibu, nih Pak RW punya mangga banyak nih. Dimanapun bila mana ibu perlu pakai petis, habiskan saya ridho. Udah ada akad selesai Pak. Ya tapi yang tidak haramnya ibu-ibu sini. Ibu-ibu dari BIP ngambil. Nggak bisa haram. Itu semuanya dengan akad. Dari masjid. Milik bersama. Izin ke marbot. Kata marbot, ibu kerudung kuning, pencuri. Umpama. Bagaimana dari masjid? Masjid itu milik bersama. Makanya harus ada kesepakatan tadi di sana. Bila mana itu milik masjid berarti milik masyarakat. Umumkan sama pemilik masjidnya, ketua DKM-nya, sama Kang Sebawan. Ibu-ibu halal, ini milik warga, makan semua, silahkan. Kapanpun. Tapi karena bilang halal Pak, dihabisin semuanya. Ya tapi memang itu halal. Karena ada kadang orang sedekahan di masjid dia. Hari Jumat itu biasanya paling berkah orang bersedekah. Punten ya, kalau seseorang dia bersedekah di hari Jumat, nilai bandingnya itu berlipat-lipat dengan hari yang lainnya. Karena Jumat disebut Sayyidul Ayam, rajanya hari. Ada rajanya bulan, Syahrul Ramadan. Kecil dilipat gandakan. Hari Jumat sedekah sedikit jadi banyak. Ganjarannya, pahalanya, ujrohnya. Ya Pak Bin, tafadhol, syurah Pak Babin. Ya senangnya nggak senang kopi ya Pak ya. Punten ya, layuk balu musbil. Allah tidak akan menerima sholat orang yang punten kainnya menutupi mata kaki. Kayak saya punten Kang Roni pakai jubah nutupin nggak? Nutupin. Kenapa nggak saya potong jubahnya?
Kan ada sekarang punten ada orang yang punten seneng-seneng manjangin jenggot kayak saya ini. Ini jenggot sunnah nih Pak, Bu. Jenggot saya ini sunnah, ini sejambakan. Jenggot sunnah, 2 jambakan mubah, 3 jambakan makruh. Ngengser ke tanah haram. Kenapa? Kayak tai kucing aja bisa ke sapu nanti. Haramnya kan di situ, nanti kena najis Paroni. Makanya harus sesuai syariat. Orang motong-motongin celana gara-gara baca dalil hadis itu. Dia tidak tahu asbabul wurud turunnya hadis itu kenapa nih. Harus tidak boleh menutupi mata kaki. Punten saya kupas sedikit untuk kebersamaan ini supaya jelas rangkaiannya. Karena saya tinggal di komplek Pak, di komplek Safira. Sampai detik hari ini ada orang yang tega motong-motongin celananya sampai segini. Dia sholat pakai celana kapri Pak, lewat lutut. Kalau orang sekarang bilang Pak punten disebutnya wedi lintah wedi cacing. Takut, lintah takut, cacing takut mau naiknya. Posisinya punten ini jangan ada yang kesinggung. Supaya kita tuh kalau ngaji jelas. Kenapa nih hadis ini ngomong begitu? Ternyata dulu pembesar orang Arab, orang-orang kayanya ketika dia merasa kaya jubahnya itu tadinya panjang-panjang. Sedangkan di Arab banyak tai unta pada saat itu Pak. Maka Rasul mengatakan tidak boleh isbal menutupi mata kaki. Karena turunnya hadis itu banyak tai unta. Ada juga riwayat yang lain punten ya. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh isbal. Waktu sahabat itu dia berwudu, Rasul minta ulang sampai 3 kali. Begitu udah 3 kali didiamkan sama Rasulullah. Ternyata ketika wudu tidak boleh ya menutupi ini juga. Makanya kalau wudu yang baik, adab-adab wudunya, kalau bisa punten cari yang menghadap kiblat, enggak cari menghadap kiblat, habis wudunya menghadap kiblat dia berdoa dan lain sebagainya. Ya ngaji itu jangan ditelan mentah-mentah, baca di YouTube, baca ini, cari guru yang bersanad. Dianya orang santri bener, dianya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru. An Rasulillah, an Jibril alaihissalam, an Allah Jalla Jalaluhu, nyampe ke Allah. Makanya harus jelas. Di sini kalau umpamanya di masjid ini punya guru, gurunya bener punya pesantren atau pernah nyantri di mana. Kalau tidak punya pesantren ini namanya punya majelis. Ya, jadi itulah pentingnya. Ya, jadi dipahami ada orang yang hubungannya baik kepada Allah tapi kepada sesama nggak baik. Tetangga sering benci aja bawaannya. Padahal dia sering ke masjid, iya. Rajin ngaji Quran, rajin. Tapi hatinya keras, qaswah. Dia merasa paling bersih. Maka kata Rasul, cermin orang yang celaka alamatus syaqawatin arba'ah. Ada orang yang celaka di muka bumi ini setelah punten atau pasca Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita semuanya. 1 bulan yang lalu, malam hari ini persis kita adalah di Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah tanggal 1. Pasca Ramadan, keindahannya kita memperbaiki diri ukhuwah Islamiyah, maka taburkan pintu maaf. Bukankah Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz Allah wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Imran referensi ayat 134 allazina yunfikuna fisyarra'i, orang-orang yang infak di jalan Allah, syarra'i dalam keadaan yang lapang. Orang lapang banyak rezekinya, banyak duitnya, banyak hartanya. Dia sedekah banyak biasa karena hartanya banyak. Iya enggak? Orang punya banyak harta dia sedekah biasa. Waddarai ketika dia dalam keadaan sempit, boro-boro keur mere jelma, masihan pengemis, masihan pengamen, tuang be anak nangarengek jajan hese. Punten Pak Roni, saya ngomong Sunda karena Pak Roni juga istrinya orang Pandeglang kan, subhanallah. Boro-boro ngasih orang jajan anak be hese ngerengek, mama beli artinya ngemis. Ngemis itu hukumnya haram dalam syariat, ada di hadisnya.
Tapi minta kagok ieu mah cenakan kitu kagok. Ih bade meser terasi kagok amat ieu metis. Nu caket we tetangga. Kan kitu teh aya receh ieu. Atuh nya receh teh aya, ribuan teh aya, ratusan teh aya atuh menta we sekali-sekali boleh. Tapi Allah tidak mungkin punten. Allah itu sebaik-baiknya pemberi rizki. Wallahu khairur razikin. Yang namanya rezeki bukan uang saja, bukan makanan, bukan jeruk, bukan rambutan, bukan air minum putih. Kesehatan Pak Roni Alvanto malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita dengan dua rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Beliau diberikan kesehatan. Amin. Umur panjang sudah pasti karena beliau bisa datang ke sini. Nggak mungkin beliau tidak panjang umur hadir ke sini. Luang waktu kesempatan Allah pun kasih. Amin ya rabbal alamin. Itulah indahnya syariat. Jadi orang alladzina yunfikuna fisyara'i wad dara'i, orang infak, orang sedekah saat dia banyak duitnya biasa. Tapi saat dia tidak punya, punten, hari ini tolong canamkan ustazah semuanya teteh-teteh. Lebaran kemarin, adakah kerudung kita, jilbab kita yang masuk ke dalam lemari kita sampai 3? Atau baju koko bapak-bapak, ya masuk 3 atau masuk 2? Biasanya yang begitu masuk 3, masuk 2, masuk 5. Biasanya para kiai itu. Karena disuplai sama jamaah. Enggak diminta sarung BHS, BHS datang. Dia tidak mulutnya tidak ketus, tapi sikapnya jelek. Padahal satu komplek ketemu. Enggak nyeleret ke got, untung. Ada yang begitu, ada. Masya Allah. Kalau mati itu ada yang tahu, ustazah. Masya Allah. Dia persiapin amal salehnya. Sholat malamnya dia rajin, duhanya dia cakep. Dia jaga, hafid, benar-benar dijaga. Lisannya tidak pernah punten menjelekkan tetangganya. Lisannya tidak pernah membanggang kepada suaminya. Atau sebaliknya, punten, suami tidak menganiaya menzalimi istrinya karena tanggung jawab suami sepenuh daripada kemuliaan di sisi pundaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Membenci kepada tetangga haram, membenci kepada istri haram, membenci kepada kedua orang tua lebih haram lagi. Hati-hati, orang yang infak di jalan Allah ketika di dalam keadaan sempit itu luar biasa sekali. Makanya pernahkah terbesit di dalam hati kita, di dalam benak kita, apa yang harus saya sedekahkan hari ini di jalan ridhonya Allah? Apakah pernah kita mikirin itu? Rasanya baju koko saya kebanyakan, ini saya keluarin aja. Buat kiai yang semalam ceramah aja, bekas dikasih ke kiai. Kata kiai, bapak ya lebih punten, bapak lebih mementingkan untuk bapak aja daripada saya. Enggak nerima karena memang udah lepas segelnya pak. Selalu harus disegel, ya. Tapi kalau bekasnya bermerek mungkin beda. Tapi keutamaan nilai kemuliaannya berkurang. Maka di sisi letak kemuliaan, orang itu dihargai karena derajatnya, karena ilmu dan keimanannya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Bener gak? Allah akan angkat derajatnya orang beriman, lalu dia berilmu kepada Allah. Makanya benar terlahir pepatah mengatakan, dengan ilmu hidup mudah, dengan iman hidup terarah. Terus dengan apa? Dengan seni hidup jadi indah. Dengan mahabbah, dengan cinta hidup jadi betah. Karena demen kita jadi betah. Ibu-ibu demen ke suami itu karena memang punten betah ke suami karena betah cinta dengan pelayanan suami. Tidak ukurannya itu karena harta kekayaan, meskipun harta kekayaan itu kadang-kadang menjadi momok dalam kehidupan ini, menjadi barometer. Orang bisa senang dengan hartanya karena fasilitasnya dicukupi. TV-nya ada, rumahnya ada, mobilnya ada, rumahnya mewah, megah, bertingkat. Maka orang Sunda menyebutnya adalah mewah. Sering disebut rumah megah itu mewah. Cek orang Sunda mepet di sawah pak. Ya maka disebut mewah tadi. Makanya hati-hati ya. Jadi infaklah dikala ketika momentum apapun, di dalam saat apapun. Karena saat punya pasangannya orang kaya itu bakhil. Semakin banyak harta mikir dia, emang sayangnya saya keluarkan. Allah bilang, bocorin, kalla innal insana la yatagha
istagna. Jangan begitu kamu. Sekali-kali kamu jangan begitu. Kalla innal insan. Manusia jangan begitu. Layat go. Kamu jangan melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna. Aku melihatmu stagna. Kalian sudah dicukupi kebutuhanmu olehku, kata Allah. Sudah aku berikan karunia kekayaan berupa nikmat kesehatan. Rezekimu aku luaskan berupa kesehatan, berupa umur panjang. Hartamu aku cukupi, aku berikan. Kemana aja engkau? Untuk apa hartamu? Kan selalu dipertanyakan itu. Makanya apa? Pasca Ramadan ini, ada ketika Ramadan telah meninggalkan kita, ada orang yang celaka, posisinya 4. Pertama, siapa? Jadi ada orang yang celaka cuma 4. Yang pertama siapa? Nisyanud dunubil madiyati wahya indallahil mahfudoh. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa melupakan dosa-dosanya yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan, tercatat di sisi Allah. Allah tidak pernah lupa, salah catat. Makanya awas ya, kalau mati itu karena dirahasiakan waktunya, di sini letaknya. Apakah kita menjadi orang yang teristimewa, mulia di hadapan Allah? Sampai ada pepatah mengatakan, punten jamaah saya mengatakan, Kiai saya mah dibenci masyarakat, jangankan punten masyarakat satu komplek, satu Indonesia membenci saya ridho asalkan Allah cinta kepada saya. Masya Allah. Kan memang takarannya di situ. Kalau Allah udah ridho, selesai semuanya. Awas ya, hati-hati makanya orang mati itu cirinya kedua yang dirahasiakan apa? Maka lihat tempatnya Pak. Ya Pak Babinsa boleh tinggal di Serang. Aslinya mana Pak? Sumatera. Mana Sumateranya persis Pak? Sumatera Selatan. Begitu mau meninggal, kangen, rasanya rindu, pengen pulang. Punten Pak, bukan nyinggung-nyinggung. Ternyata mau dia. Punten, malaikat Israel itu udah miring aja di kapal feri gitu. Udah ngikutin. Bawaannya kayak ibu-ibu yang di sana kekebut aja panas. Cirinya orang dideketin malaikat Israel Pak. Saya nggak kenal, naudzubillahi min dzalik ya. Walaupun ada seorang nabi yang mulia di mata Allah, dia Nabi Idris, temanannya sama malaikat Israel Pak. Nabi Idris Paroni itu berteman sama malaikat Israel. Malaikat Israel malaikat apa? Pencabut nyawa. Berteman dengan malaikat Israel. Dia duduk, dia sekali iseng. Nabi Idris dia nanya teh guru, punten ustadzah, kata Nabi Idris, kan teman ya, punten namanya juga teman Israel, dipanggil kira-kira marah nggak? Punten ente kan malaikat pencabut roh. Iya, terus maksudnya apa Dris? Nabi berteman sama malaikat, terus apa Dris maksud lo? Itu ruh kalau dicabut sakit enggak? Sakitnya luar biasa. Ente tidak percaya? Tafadhol Idris, duduk di situ di sampingku. Belum dicabut Pak, dicolek doang. Malaikat Israel nyolek ruhnya Nabi Idris, teriak, cat. Itu baru dicolek Pak, apalagi dicabut. Makanya Rasul menggambarkan orang yang sakaratul maut itu sakitnya seperti ditusuk 300 pedang Pak. Itu ciri-cirinya ibu-ibu yang sering lawan ke suaminya pertama. Kurang ajar. Atau suami yang masih perhitungan sama istrinya. Karena perempuan mah punten Pak, punten ibu-ibu saya belain sekarang. Perempuan mah punten makhluk lembut, bukan makhluk halus, makhluk yang lembut yang wajib dibahagia. Kalau makhluk halus dia punten Paroni, dia pasti komplain. Oh saya disebut makhluk halus. Maksudnya kepekaan hatinya. Dia itu selalu pakai perasaan, instingnya, nalurinya daripada tenaganya dan pikirannya. Tapi laki-laki memakai punten pikirannya. Tapi perempuan dipanggil sedikit kesinggung kalau dengan panggilan tidak mesra. Meskipun dia hidungnya kurang mancung dipanggil, "Cung kesini." Pengennya begitu Pak, dilembut-lembut. Wahai istriku yang cantik. Makanya Rasulullah ngajarin, "Humairahku ta'ali." Wahai pipi yang kemerah-merahan kesini. Saking demennya Rasul ke Siti Aisyah dipanggil Humairah. Lah ibu-ibu sekarang juga banyak yang Humairah Pak. Humairah buatan. Di glowingin tuh Pak. Sampai saking glowingnya punten ada istilah pemutihnya macam-macam. Istri saya perempuan Pak sama. Serius. Pasca Ramadan telah meninggalkan kita, jangan putus silaturahmimu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang memutus dia yang terputus dari rahmat Allah.
Rahmat Allah isinya ada 3, anzalal maghfirah. Allah turunkan ketika orang itu udah dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah, maka yang turun ampunan pertama. Amin. Yang keduanya apa? Setelah turun ampunan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat ini disebut ayat 1000 dinar. Siapa yang mengamalkan ini setelah ayat sholat subuh, dia 3 kali, insya Allah Allah perbaiki rezekinya. Amin. Kemudahan, dia sering sakit cepat sembuh, dia jarang punya duit cepat dapat duit entah dari mana aja. Kalau saya udah pasti malam ini pasti pulang juga ada, apalagi ada Pak Dewan gitu. Punten Pak Dewannya ampun. Masya Allah, ya hati-hati. Jadi kita tuh benar-benar menyikapi bentuk-bentuk rezeki itu banyak. Makanya bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya ingat ya, jadi penampilan itu tidak selalu menjamin seseorang itu baik. Kadang-kadang ada orang yang pun rambutnya gondrong, dianggap gondrong pasti nakal. Sekarang kiai banyak yang gondrong, saya aja baru dipotong Pak. Ini menghormati nih. Sakilail sampai tiba waktunya malam wa Qur'anal fajr innal Qur'anal fajri kana masyhuda, dan bacalah punten ya Al-Quran dan dirikanlah sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan ribuan para malaikat. Bagaimana seseorang dia sholat subuhnya siangan terus? Pantas ada orang Serang mengatakan, tangine awan bayar rezeki ini cocok ayam sih. Pernah dengar Aroni? Dipatok ayam cina rizkina. Itu sebenarnya punten sesuatu yang tidak ada kaitannya di hadis dengan Quran. Itu mitos. Tapi punten sering kejadian. Jadi ini menjadi barometer ataupun ukuran bagi seseorang ketika pengen berkah dalam kehidupannya, bangun subuhnya diperbaiki. Itu pondasi. Orang pengen sukses jadi pemimpin. Orang belum bangun, istrinya belum bangun, dia udah bangun duluan. Curhat ke Allah, keluh kesahnya dia katakan, ya Allah, saya ini sekarang jabatannya seperti ini, naikin 1 tingkat saja ya Allah. Umpama nggak ngomong paromi saya. Ya Allah, istri saya cantik, cuman punten ya Allah agak rewel dikit dia. Ya Allah, kira-kira perlu nggak saya ganti istri saya ini? Kita tidak boleh perlu beberkan keburukan kita, makanya dalam urusan dosa kita manusia tetangga-tetangga yang lain tidak boleh kita tahu curhat kita ke Allah. Tapi dalam kebaikan kita perlihatkan bukan dalam kata ria. Orang sedekah itu boleh dia terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, sirra wa alaniyah boleh, diumumin di masjid boleh, silahkan. Urusan ria atau tidak orang itu dengan Allah yang tahu, bainahu wa bainallah. Orang umroh dia punten di medsos dia update status, ayo ke sini, kan nggak tahu dari situ nih barangkali ada nilai esensi sisi dakwah. Kita jangan sengudon, dia update status terus nih, makan update status, goreng ikan update status, bener nggak? Ibu-ibu sekarang begitu Pak, kipas angin baru update status, AC baru update status, doang yang diupdate Pak. Ampura ya. Makanya apa Bu? Yang ketiga ya, kematian itu yang dirahasiakan apa? Setelah liwaktiha makaniha kaifiyatiha, tata caranya. Ada orang yang dia tidak sakit lagi meninggal, pernah dengar? Semalam habis ngobrol di masjid sama saya, ketua DKM itu ya? Iya. Umpama kata kedua KM kurang ajar katanya Kiai. Contoh doang. Iya, yang nggak tinggi orangnya yang sering pakai peci putih Umpama Pak ketua DKM bawaannya punten. Itu orang sampai inisialnya disebutkan satu persatu. Makanya untuk mengenali seseorang itu kita butuh ya. Jadi ciri-cirinya apa? Ada jenggot umpamanya Kang RW makan muka tirus ya. Karena kalau ngurusin saya ngomong ceramah mah jujur Pak, di YouTube saya 2 jam Pak. YouTube saya namanya Ubay Al-Kaf Pak. Iya, saya ini tongkat saya ketinggalan gara-gara buru-buru ya. Jadi tetap biasanya ada orang nyebut di sini ki tongkat. Sebenarnya Ustadzah ngirim di saya ada fotonya Pak. Pas saya lihat ke sini, pelanggaran foto saya nggak ada di sini. Kata saya kalah sama Paroni Alfanto ini. Fotonya aja di mana-mana Pak. Punten ya gitu. Saya tuh alhamdulillah malam hari ini bener Pak, berkah ketemu Bapak saya. Ya karena selama ini kayaknya dewan ini bakal ketemu saya. Ternyata ketemunya di Mutiara.
Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Kang Erwin mempertemukan saya dengan Pak Roni. Karena kita tidak punya janji Pak dengan Bapak, alhamdulillah, izin Allah. Dengan Pak Babinsa juga Pak, terima kasih. Kita benar-benar sucikan, bersihkan hati. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad afla man zakaha wa qad khaba man zakaha. Allah mengilhami fa'alhama fujuraha, mengilhami orang itu dia mau durhaka kepada Allah, atau sebaliknya watakwaha, dia mau bertakwa kepada Allah. Benar? Jadi itu sesuai dengan maunya. Kalau dia mau takwa kepada Allah, Allah berikan ketakwaan. Kalau dia mau durhaka, Allah elu-elukan. Yuk, mau kemana kamu? Kamu mau durhaka? Kamu mau tidak tanggung jawab terhadap istrimu, terhadap masyarakatmu? Silakan, kata Allah. Nanti pada saatnya aku akan cabut kenikmatan itu. Hati-hati. Makanya ada surat Al-Kautsar, inna a'tainaka. Betapa Allah tidak pernah menghitung memberikan nikmat kepada kita. Susah kita menghitung nikmat Allah, Pak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Benar? Susah, terlalu banyak. Nafas yang kita hirup, kita duduk bersama malam hari ini bermujalasah, bertatap muka dengan saya di panggung yang sangat mega ini, Pak. Panggungnya ini Udara Tista ini. Ya, jadi nggak apa-apa lah. Jadi nggak lihat tempat. Makanya kan saya mah di mana aja, hayo tablik dengan saya, hayo syiar, ayo kita ngaji. Kan utamanya itu, saya nggak pernah ngomong-ngomong apapun, tidak, maksudnya ini nanti segiannya, nanti punten yang undang harus hadir ya, takabur, hadir aja ukuran. Saya nggak diundang perlu datang juga nggak gitu, cuman ada panitia yang kadang suka nodong saya, Pak, datang ke rumah. Iya, jadi cara orang mati itu berbeda-beda. Bu, ada ibu-ibu yang meninggal gara-gara sering ngelawan ke suaminya, ada. Lagi melotot, langsung malaikat Israel nyabut umpama. Ada ya, karena saking emosional, benci, dendam. Makanya lepaskan dendam, hati, iri, dengki, hasad pada malam hari ini. Ya karena ada apa? Musyafahah, salam-salaman, prasmanan udah disiapkan nanti. Itu ada rabegnya nggak Kang Erwin? Saya tanya ini, serang tuh khasnya Pak Roni, rabeg. Di dalam sholat ada rabeg firli warhamni wajburni. Benar Pak Roni? Sama, maka kan ra sama ro sama aja. Cuman kalau ditulis bahasa Indonesia ra ya Pak. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Benar? Pakai bahasa Indonesia, tapi ro tidak bisa kalau dibaca secara lugat Arab. Rapat punten, rofat hara, salah. Kata kiainya salah. A'udzu billah himinasyaitonir rajim. Di sininya ada amin. Sinnya besar, nah, sinnya besar. Himinasyaitonir rajim. Alhamdu. Giliran udah terakhir, ayat terakhir, Pak. Sirotol, susah, tolol. Kata kiainya, kiai nggak sabaran, jangan jadi kiai. Sabar itu penting. Karena apa? Balasannya itu pahalanya besar. Innama yuwafawna sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10 referensinya. Sesungguhnya orang-orang yang bisa bersabar pahalanya tanpa batas. Pak Roni, Pak Babinsa pernah dengar enggak? Habis kesabaran saya. Benar. Statement itu salah dipenggal oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kalau kamu bilang habis kesabaran, kamu lebih sabar lagi. Seperti kulit bawang merah, jangan contoh kulit bawang putih. Begitu dibuka selesai. Bawangnya sudah kelihatan, bawang merah dikupas lagi masih ada, kupas lagi sampai dia. Jadi kalau mengatakan statement habis kesabaran saya meladenin kamu, wahai tetangga yang cerewet. Umpama kalau ada tetangga yang cerewet, sebentar nggak seneng ke tetangganya, banting pintu. Dianya memang karena orangnya agak punya, duitnya ada, rezekinya dicukupi sama Allah, ganti cat biar tambah panas. Rumah tetangganya Pak meriang langsung. Baru ganti cat, mobilnya kemarin Avanza, ganti Jeep Rubicon, tambah menggigil dia, cepat ubanan. Itu penyakit hati itu paling berbahaya. Makanya awas ya, ciri orang yang celaka kedua. Setelah ini saya tutup, saya janji jam 11 saja. Saya akan mengukur durasi waktu Pak kalau saya ceramah ya. Jadi intinya, jadi orang yang celaka kedua pasca Ramadan atau Ramadan telah meninggalkan kita siapa? Adalah di sini wadzikrul hasanatil madiyati wahya indallahil mahfudhu, adalah orang yang menyebut-nyebut kebaikannya yang telah ia lakukan, padahal wala yadri aku bilat amruddan,
boleh jadi kebaikannya itu yadri, ditolak, rodun oleh Allah, ditolak, bahkan punten tidak diterima sama sekali sama Allah. Makanya kalau kita sedekah infak jangan cerita-cerita, apalagi ngasih tetangga. Kemarin si itu ngutang aja diceritain, ngutangin tetangga diceritain kebaikan yang tidak seberapa, kecuali dia ngasih. Si itu kemarin pinjam beras lo 3 liter, pinjam duit lo 500.000 sama saya. Enggak usah lah yang begitu dicerita-ceritain, yang mendengar aja juga enggak enak. Kan gitu. Jaga itu ukhuwah Islamiyah, kebersamaan supaya apa? Enak bertetangga, nyaman. Tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Di atas ada ke tetangga ada yang rumahnya tingkat 2. Oh iya, tetangga di depan. Tapi jangan sampai ini terjadi sama bapak-bapak yang ada di Puri. Fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah, lurus dan rapatkan saf, karena melurus dan merapatkan saf termasuk di dalam pendirian ibadah sholat. 2 hadisnya. Keren gak? Orang sholat melebihi komando Pak Babinsa. Udah komat aja, Allahu Akbar langsung, enggak sampai 5 menit. Kalau komando enggak, diberdiriin kopelnya dulu, bisa diberdiri itu. Kan gitu ya. Jadi itulah hebatnya orang sholat, satu komando. Lihat Masjidil Haram, ketika Abdurrahman Al-Ausi dia apalagi udah sebut keluar ayat Al-Ma'arijnya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin illal musallin alladzina hum ala salatin daimun. Itu biasanya Abdurrahman Al-Ausi. Ada Abdurrahman Sudesh yang agak tuaan dikit, yang jenggotnya lebat, Abdurrahman Al-Ausi. Coba pergi ke sana, Masya Allah, bertemu dengan imam-imam besar Masjidil Haram, Masya Allah. Ya, jadi keindahannya Pak di situ ya, hati-hati. Jadi ini pentingnya kebersamaan di Mutiara. Yang terakhir ada 2 lagi. Siapa orang yang celaka setelah Ramadan meninggalkan kita? Wan nadaru ila mang fauqahu fid dunya, adalah orang dia memandang tetangganya, orang lain, sahabat-sahabatnya lebih unggul, fauqah, lebih tinggi dalam urusan keduniaan, yang menimbulkan sifat iri tadi. Rumah jadi curiga, bangun rumah jadi curiga, ganti mobil tambah curiga, ganti istri tambah curiga lagi tetangganya. Makanya udah buang sifat itu. Ramadan merupakan tarbiyah, pendidikan. Ramadan merupakan riyadhah, pelatihan yang paling terbaik. Maka di Ramadan kita panen amal salih. Punten, impactnya adalah Syawal sampai 11 ke depan dan ketemu Ramadan kembali. Amin ya robbal. Yang terakhir, awas pesan ya dari saya, bahwa orang yang celaka setelah Ramadan meninggalkan kita, yang terakhir di sini yang benar-benar harus kita jaga baik-baik. Setelah bahwa seseorang itu menganggap unggul dalam urusan keduniaan, orang lain menang, wan nadaru ila mangdunahu fiddin, adalah memandang orang lain lebih rendah dalam urusan agama. Punten, saya mah Fatihah udah bagus ya, bisa naon, cek orang Sunda gitu. Saya mah udah bisa ngaji ya, bisa naon. Saya mah rajin ke masjid ya, bisa naon. Itu nggak boleh merendahin orang lain dalam urusan agama, menjadi sombong. Pengen punten nih yang di masjid nggak ada kan di sini mah, pengen yang imamin aja karena suaranya lebih merdu umpamanya, atau dia merasa makhrajnya lebih bagus. Siapa Fatihahnya tacan saya, nah nyebut iya susah, iya tekan dikit, iya karena abudu, karena kalau memang tidak ditekan Pak di iya karena abudu iya karena sain, maknanya bukan menyembah Allah, menyembah matahari. Iya, neken dong, suruh neken dong. Makanya guru ngaji tahsin kudu bener-bener. Sirotol, huruf sa.
Sirotol summa. Bener. Makanya syarat orang jadi qori, jadi imam, perbaiki makhraj dulu. Makanya orang-orang dalam ibadah itu bisa diterima cuman syaratnya 4. Terakhir saya tutup karena saya janjinya sampai jam 11 saja. Mungkin ada yang mau berdoa, tafadhol, ada Ustaz Ridwan ya. Orang di masjid sholat, dia syaratnya cuma 4. Pertama adalah al-afqah, mengerti tata cara sholat fikih. Bagaimana nunjuk yang baik, takbir yang baik. Sebab takbir aja, takbiratul ihram ada Allahu Akbar. Wow, itu maknanya dan. Allahu Akbar, ini adabnya diangkat. Tapi tidak boleh dengan pakai nilai kesombongan diangkat tapi sojegang-jegang. Nah, akhirnya kuping apa yang di sebelahnya kena umpamanya. Adab ya angkat. Kalau perempuan tidak boleh terlalu ngangkat kecuali di sini. Kan adab-adab fikihnya ada. Fikih dulu syarat jadi imam ya, meskipun ini bukan ceramah mi'raj. Kedua adalah al-aqrar, bacaannya harus fasih, harus bagus, harus fasohah. Yang ketiga al-asya, punten ya, umur dia lebih tua, ibunya lebih cukup, fikihnya lebih bagus, maka dia yang maju. Ya, yang tua senantiasa dimajukan dulu karena umur penting kata fikih. Punten. Yang terakhir adalah al-ansab, keturunan. Oh, ternyata dia ustadz, bapaknya juga kiai. Ternyata gitu, pantas keturunan Habib wajib dihormati, keturunan Rasulullah seperti As-Segaf, Al-Idrus, Al-Kaf, tapi tidak Al-Kasir, Al-Atas, itu juga Habib. Barusan juga saya habis ketemu Habib ya di satu pertemuan tadi waktu di Puri Citranen, alhamdulillah ya, jadi sekitar jam 10-an tadi, alhamdulillah. Karena dimanapun momentum pasti ada kegiatan-kegiatan yang baik. Intinya itu saja ya, kalau memang kita mau beribadah, tolong perbaiki ibadah itu ada impact yang terbaik dalam punten skop di masyarakat. Secara luas legalitas kita itu adalah kemuliaan akhlak itu dengan kebersamaan ketika kita bersilaturahmi dengan baik. Jalin ukhuwah Islamnya karena silaturahmi mendatangkan mahabbah yang terbaik, karena silaturahmi menurunkan ampunan, karena dengan silaturahmi menambah kecintaan, karena dengan silaturahmi kita senantiasa saling memaafkan satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya Pak Dewan, hatur nuhun sampai selesai mendengarkan ceramah saya. Pak Babinsa juga, Kang RW, Kang RT, Ketua DKM, Imam Masjid ya, Kang Ustaz Ridwan, Muti Pandeglang, hatur nuhun. Sadaya hatur nuhun, jazakallah ahsanul jazaa. Al-Fakir mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Syukron katsiran. Ya, mudah-mudahan bisa diingat pesan-pesan moral dari kami semua, dari kami. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali atau liko kembali. Al-liko ma'aliko qablas salam. Wallahul mafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Dengan berakhirnya acara ini dengan bersalam-salaman, maka berakhir sudah acara halal bihalal kita. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih. Oke, dari Taman Mutiara Indah saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.